Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sebaiknya Anda Tahu. Dan kita akan melanjutkan perbincangan santai kita bersama narasumber kita. Baik, pada segmen 1 tadi kita sudah membahas perolehan suara parpol secara keseluruhan Kota Lubuk Linggau. Dan lalu bagaimana gambaran perolehan kursi per daerah pemilihan atau dapil. Baik, kalau boleh tahu nih menurut bapak-bapak sekalian, berapa sih perolehan kursi di dapil 1 dan 2? Mungkin dari Pak Fadil terlebih dahulu nih bisa menjawab. Pada dasarnya secara umum ya, kita belum bisa mastiin angka ya, angka-angka dari perolehan setiap partai. Namun melihat dari perhitungan yang sudah dihitung dari tingkat TPS, itu kayaknya dominasi Partai Golkar masih unggul di dua daerah ini. Jadi pemenang di dua dapil ini masih tetap Partai Golkar. Malah di dapil dapil 1 itu tidak terlalu banyak terjadi perubahan partai-partai antara 2014 dengan 2019 saat ini yang mendapatkan kursi ya. Cuman ada satu partai kalau nggak salah yang bergeser berganti ya, dari partai yang A ke partai yang B, yang dulu 2014 dapat, dia 2019 ini nggak dapat. Tapi pada umumnya secara kepartaian di dua daerah ini masih dinominasi partai-partai dari 2014 kemarin yang mendominasinya itu. Saya pikir itu yang paling penting ini. Jadi di dapil 1 dan 2 ini masih katakanlah Golkar masih unggul ya Pak? Golkar masih unggul tetap ya, karena secara umum di hampir setiap dapil Golkar unggul pemenang. Unggul. Ya, baik. Kalau menurut Pak Eka nih, Pak Eka, berapa perolehan kursi di dapil 1 dan 2 nih? Perolehan kursi apa? Kalau alokasi kursi dapil udah jelas ya. Tapi dua dapil ini sepertinya ajang pertarungan dua partai politik yaitu Golkar dan Gerindra ya. Di dapil 1 partai Golkar di urutan pertama, kemudian diikuti oleh Gerindra dan suaranya di atas Golkar di atas 5 ribuan, kemudian diikuti oleh Gerindra. Demikian juga di dapil 2 ini ada partai Golkar, kemudian di urutan berikutnya ada partai Gerindra, suaranya hampir sama di atas 5.000 juga. Itu ada dua besar dari partai politik ini. Mungkin kita kalau 1, 2, 3, 4 bisa menentukan ya. Tapi saya katakan tadi, validitas perolehan suara, validitas angka tentu kita akan harus mengacu pada sumber resmi ya, sumber penyelenggara. Bisa saja ada pergeseran di, misalnya kalau dapil 1 itu ada 8 alokasi kursi, misalnya kita akan berdebat di 7 dan 8 ya. Tapi kalau 1, 2, 3, 4 saya pikir tidak terlalu signifikan, kecuali kalau selisih ini agak lebih jauh. Nah, untuk dapil 1 memang Partai Golkar di peringkat pertama dengan di atas 5 ribuan, kemudian Partai Gerindra. Untuk dapil 1 diikuti oleh PKS, Nasdem dan seterusnya. Demikian juga untuk partai di dapil 2 itu Golkar juga leading di posisi perolehan suara di posisi pertama, diikuti oleh Partai Gerindra, kemudian PDI Perjuangan, PKS dan seterusnya. Ada fenomena menarik misalnya di dapil ini seperti dikatakan Pak Fadil, ada yang partai kemarin ada yang punya kursi, hari ini ada yang sama sekali tidak punya kursi. Ada juga partai yang hari ini misalnya katakanlah fenomena PKS ya, kemarin dia cuma mendapatkan 2 kursi, hari ini mungkin lebih dari 2 per dapil, mungkin dia bisa mengirimkan utusannya ya, calegnya untuk menjadi aleg nanti anggota legislatif. Nah, ini saya pikir fenomena ini memang ada pergeseran. Namun secara keseluruhan kita melihat bahwa sulit untuk partai-partai baru, partai-partai newcomer untuk masuk ke dalam lingkaran kompetisi ini. Partai besar tetap partai besar, walaupun ada yang naik, ada yang bertambah, ada yang turun. Ini kayaknya partai-partai besar, Perindo, Berkarya, Garuda dan PSI saya pikir agak relatif sulit ya, walaupun kita belum masuk kepada metode konversi suara sentilik atau apa, tapi sepertinya untuk bersaing di perolehan suara partai pun agak relatif sulit ya. Benar. Baik, nah kalau melihat dari antusias warga nih, ya ini bagaimana nih melihat antusias warga pemilu di tahun 2019 ini Pak?
Pak Eka nih, bagaimana nih Pak? Saya pikir antusiasme pemilih kita bisa asosiasikan ini dengan tingkat partisipasi ya. Tingkat partisipasi ini kita belum akan dapat tingkat partisipasi, tapi kalau melihat sementara misalnya di antusiasme di perolehan ini sepertinya selalu kalau pileg ketika dia melibatkan DPRD tingkat kabupaten kota itu partisipasi pemilihnya relatif tinggi dibanding dengan pilkada maupun pilpres maupun ini. Tapi saya belum tahu angkanya karena ini kan serentak. Ya. Teorinya harusnya sama, kan tingkat partisipasi antara pilpres dengan ini. Tapi bisa jadi dia punya pilihan di pileg tapi tidak punya pilihan di pilpres misalnya. Bisa jadi ada seperti itu. Tapi secara rata saya pikir tidak terjadi terlalu banyak. Target yang disampaikan oleh KPU misalnya di 80%, saya pikir di angka itulah kurang lebih. Plus minusnya di angka itu. Jadi tidak terlalu, apalagi ada kisruh soal logistik ya, surat suara, soal DPT, masuk dalam DPT, DPK dan sebagainya, itu mempersulit terdongkraknya tingkat partisipasi. Baik. Kalau menurut Pak Fadil nih Pak, bagaimana nih partisipasi dari masyarakat nih untuk pemilu ini? Kalau secara umum yang saya lihat ya, pada H-1 sampai ke hari H pencoblosan 17 April itu semangat masyarakat untuk melakukan pilihan cukup sangat tinggi ya. Pertama ada dua motivasi. Pertama gencarnya sosialisasi dari Pilpres, keinginan untuk melakukan pilihan terhadap presiden. Yang kedua, pilihan karena hubungan caleg-caleg yang sosiologis ya, hubungan sosiologis seperti keluarga, teman dan segala macam itu cukup tinggi. Ini yang mendorong itu. Sedangkan untuk pilihan-pilihan yang di tingkat provinsi, pusat dan DPD kayaknya tidak terlalu ya dibicarakan oleh masyarakat. Namun masalah tingkat ini saya pikir target KPU akan tercapai di angka 80%, 75% sampai 80% itu akan ada gitu loh. Nah memang ini apakah motivasi ini memang murni didorong oleh keinginan mereka untuk melakukan pilihan judgement atau memang didorong oleh faktor lain ya, yang bisa dikatakan food buying ya, yang banyak ya. Jadi kalau saya bilang food buying ini masih mewarnai di pemilu kita pada saat ini gitu loh. Karena di depan mata saya sendiri berseliweran yang kayak gitu kan. Jadi motivasi yang seperti ini yang memang mau tidak mau, suka tidak suka masih mewarnai di dalam pemilu kita kali ini gitu. Benar sekali Pak. Baik. Nah, kalau tadi kita sudah membahas perolehan kursi di Dapil 1 dan 2, kita akan membahas di Dapil 3 dan 4. Tapi nanti ya, kita akan beri sejenak tentunya. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Sebaiknya Anda Tahu.